Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan lahiriah ini juga ditopang kesehatan batiniah, sehingga kita betul-betul sehat dalam arti yang sebenarnya di dunia sampai nanti ke jannah. Amin, Allahumma amin. Nah, menjadi manusia yang tenang. Pertanyaannya, kalau nggak jadi manusia yang tenang, mau jadi manusia yang seperti apa? Manusia yang kemerungsung kalau bahasa Jawa. Kemerungsung itu dalam bahasa Arabnya al-ajalah. Al-ajalah itu bukan tergesa-gesa. Walaupun salah satu arti al-ajalah adalah ketergesa-gesaan. Ketergesa-gesaan itu hanya salah satu wujud karena orang tidak tenang. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat, at-ta'anni minallah wal ajalah minasyaitan, atau kama qala sallallahu. Bersikap tenang itu adalah berasal dari Allah. Wal ajalah, dan bersikap tidak tenang, lawannya at-ta'anni tadi, bersikap tidak tenang adalah dari setan. Karena itu kalau kita pengen jadi manusia yang hidupnya itu selalu dalam naungan Allah Ta'ala, pertolongan Allah Ta'ala, rahmatnya Allah Ta'ala, maka kita harus bisa menjadi manusia yang tenang. Nah, caranya bagaimana? Ini yang akan kita bahas bersama. Insya Allah, doakan saya dikasih ilmu yang manfaat, sehingga antum bisa mendengarkan, dapat ilmu yang manfaat, dan manfaatnya berkelanjutan sampai ke jannah. Amin, Allahumma amin. Walaupun pertemuan kita sesaat, pertemuannya nggak lama, mudah-mudahan manfaatnya selama-lamanya. Amin. Kenapa kita jadi tidak tenang? Jawabannya adalah karena kita merasa terancam. Terancam jabatannya, jadi nggak tenang. Terancam batas waktu pengerjaan tugasnya, jadi nggak tenang. Terancam batas waktu membayar hutang. Sudah tiba waktunya, duitnya belum ada, jadi nggak tenang. Ya, semua keterancaman itu membuat kita jadi nggak tenang. Kenapa kita jadi nggak tenang ketika terancam? Karena kita bergantung pada sandaran yang tidak boleh dijadikan sandaran. Jadi kita menggantungkan harapan kepada sandaran-sandaran yang tidak boleh dijadikan sandaran. Di mana Allah telah mewahyukan di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah, hanya Allah yang Maha Esa. Kalau bahasa lugasnya, yang ada itu cuma Allah, yang lain nggak ada. Yang ada cuma Allah, yang lain nggak ada. Bosmu yang nggak ada, kemudian partnermu yang nggak ada, tabunganmu nggak ada, kepandaianmu nggak ada, semua nggak ada. Yang ada itu cuma Allah Ta'ala. Yang berlangsung itu ya hanya keputusannya Allah Ta'ala. Yang berkuasa ya hanya Allah Ta'ala. Yang bisa mengizinkan sesuatu terjadi hanya Allah Ta'ala. Yang bisa mencegah sesuatu agar tidak terjadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang lain. Qul huwallahu ahad. Katakan, hanya Allah yang ada. Cuma Allah. Nah, kalau sudah yang ada cuma Allah, Allahus samad. Allah adalah harapan, sandaran, Tuhan yang menjadi tempat bergantungnya segala sesuatu. Hanya Allah, nggak ada yang lain. Kalau udah begitu, kemudian kita jadi tercerahkan. Oh, yang bisa nolong hanya Allah. Yang bisa bantu hanya Allah. Yang bisa menyelesaikan masalah kita hanya Allah. Yang bisa ngasih kita rezeki hanya Allah. Yang bisa hanya Allah. Yang mampu membuat jadi tidak bisa hanya Allah. Yang bisa mencegah hanya Allah, nggak ada yang lain. Disitulah kemudian kita menjadi tenang. Kenapa? Karena urusan sama Allah itu semua serba mudah. Nggak ada urusan sama Allah ruwet. Nggak ada susah. Semua serba mudah, simple.
Mau ketemu paling mudah ketemu Allah. Mau ketemu Habib Novel, susah. Ya mesti atur jadwal harinya. Udah harinya datang ke Solo, tiba-tiba Habibnya lagi ngaji online, nggak bisa nemuin tamunya. Ditunggu selesai ngaji online, tamunya ketiduran, Habibnya pergi ke mall, misal gitu kan ya. Wah tadi udah keluar Habibnya ke mall, susah nih mau nemuin Habib Novel. Muncullah kalimat, Habib Novel susah ditemuin. Tapi sejak kapan ada kalimat Allah susah ditemuin? Nggak ada. Nggak ada. Ngomong sama orang yang paling kita cintai, suami atau istri. Masya Allah. Untuk didengar itu susah. Udah ngomong sama suami berkali-kali, nggak pernah didengar. Udah ngomong sama istri ribuan kali, nggak pernah didengar. Tapi kalau ngomong sama Allah, nggak ada kata nggak didengar. Wa huwas sami'ul alim. Ya Allah maha mendengar, maha mengetahui. Allah mendengar. Iblis ngomong aja didengar sama Allah Ta'ala. Apalagi kita. Ya iblis tuh ngomong sama Allah didengar. Allah kalau udah maha mendengar itu nggak pilah-pilah. Yang ngomong itu wujudnya seperti apapun, wujudnya iblis, wujudnya setan, wujudnya siapapun, didengar sama Allah Ta'ala. Nggak dipilah-pilah. Allah maha mendengar. Jadi, kalau hubungan sama Allah, serba mudah. Diperhatikan nggak sama Allah? Allah maha melihat. Kira-kira Allah tahu perasaan saya nggak? Allah Al-Khabir. Ya. Sampai hal yang paling detil pun dari diri kita, Allah maha mengerti. Kira-kira Allah nanti berempati enggak sama saya ya? Huwar Rahmanur Rahim. Dia maha pengasih lagi maha penyayang. Lah yang enggak iman aja disayangin, apalagi yang iman. Huwar Rahmanur Rahim. Ya, dia Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Saat itulah kita jadi tenang. Karena untuk berhubungan sama Allah, kita nggak harus ke kanan, nggak harus ke kiri, nggak harus ke depan, nggak harus ke belakang, nggak harus naik, nggak harus turun. Tinggal ini. Hatinya nyambung ke Allah, selesai. Nah, kalau udah begitu, jadinya tenang. Nggak punya duit, mau bayar hutang. Ini contoh kasus ya. Karena saya banyak yang WA saya gitu, Beb, mau bayar hutang nggak punya duit, gimana ini? Jawaban saya dibayar. Habib ini aneh bener nih, nggak punya duit kok suruh bayar. Iya dibayar. Bayar hutang ini kan ada prosesnya. Proses nomor 1, jangan pernah percaya sama siapapun yang mengatakan kamu mampu bayar hutang. Enggak. Katakanlah kepada siapapun, saya tidak mampu membayar hutang saya. Yang mampu bayar hutang saya hanya Allah Ta'ala, tapi saya akan bayar hutang saya. Tugas saya adalah berniat membayar hutang. Yang nanti membuat saya mampu bayar hanya Allah, nggak ada yang lain. Jangan pernah percaya tabunganmu mampu untuk bayar hutangmu. Wah, itu nanti langsung diuji. Tabungannya tiba-tiba habis, anaknya sakit, habis tabungannya. Selesai. Naudzubillah min dzalik. Jangan sombong. Wah, saya punya tabungan banyak, saya punya aset banyak. Sombong amat kamu. Nah, Tuhanmu, asetmu, tabunganmu. Sebentar dihancurkan sama Allah Ta'ala. Galaunya luar biasa. Jangan pernah mengandalkan siapapun dan apapun. Saya punya Allah, Allah akan lunaskan hutang saya. Saya berniat bayar hutang. Nomor 1 itu. Ya. Kemudian nomor 2 bagaimana? Minta. Jangan sombong. Yang penting usaha dulu. Salah kamu. Yang penting minta dulu. Karena usaha itu diantaranya memohon pada Allah Ta'ala. Itu usaha. Bagaimana Rasul mengajarkan suasana sebagai utusannya Allah? Utusannya Allah loh ini. Berarti kan wakilnya Allah. Saya kirim utusan ke rumah Ustadz Fakhrul Razi. Berarti wakil saya. Nah itu makna kesaksian bahwasanya baginda Muhammad SAW adalah Rasul, utusan. Ya. Rasul, utusannya Allah Ta'ala. Artinya semua yang dari Rasul nggak mungkin salah. Karena semua yang dari Rasul dari Allah. Makanya kalau sampai mengatakan, ngapain memuliakan Rasulullah? Muliakan Allah, itu aneh. Memuliakan utusannya Allah, itu namanya memuliakan Allah Ta'ala. Kalau saya ngutus seorang ke rumahnya Ustadz Fakhrul Razi, kemudian Ustadz Fakhrul Razi dikasih tahu, ini utusannya Habib Novel. Kemudian beliau mengatakan, saya hormati Habib Novel. Kalau kamu tidak, saya marah. Kalau mau hormati saya, hormati utusan saya. Itu saya utus, sudah saya pilih. Kan begitu. Saya utus, sudah saya pilih. Bukan sembarang orang yang saya utus. Sementara Allah katakan,
Allah utus manusia yang terbaik sebagai penutup utusan di akhir zaman sampai kapanpun. Penutupnya adalah baginda Muhammad SAW. Utusannya Allah Ta'ala. Diberi utusan yang the best buat kita semua. Nah, bagaimana kita memperlakukan utusan Allah ini, SAW? Kita menganggapnya manusia biasa, naudzubillah min dzalik. Kita harus menempatkan beliau sebagai penghubung kita pada Allah Ta'ala. Kalau saya mau dekat sama Allah, ya beliau ini penghubungnya. Kalau saya mau sukses dunia akhirat, ya ini yang punya semua informasinya ada pada baginda Muhammad SAW. Karena Allah berbicara dengan kita semua lewat baginda Muhammad SAW yang membumikan ajarannya Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia. Nah, Rasul ternyata ngajarin mudah. Mau hutang mau lunas, siapa yang berhutang dengan niat untuk melunaskan hutangnya, maka Allah akan lunaskan hutangnya. Siapa berhutang dengan niat untuk tidak melunaskan hutangnya, maka Allah akan hancurkan hartanya. Kama qala sallallahu. Ngeri. Bukan cuman nggak lunas tuh, bahkan hancur hartanya. Bisnisnya akan remuk semua kalau niatnya nggak baik. Tapi kalau niatnya baik, mau melunaskan hutang, Allah akan melunaskan hutangnya. Nomor 1 itu. Kemudian nomor 2, suruh baca doa. Banyak sekali doa dan amalan dari Nabi Muhammad SAW. Ada yang menjadi amalan dibaca tiap pagi. Ada yang dibaca tiap selesai sholat. Amalkan semua itu. Yang amalan pagi hari diamalkan untuk pelunas hutang. Amalan selesai sholat diamalkan untuk pelunas hutang. Ya, kemudian apa lagi? Melunaskan hutang orang lain. Maksudnya kalau kita punya piutang nih, ya kita jadi manusia yang juga baik sama orang-orang yang nggak bisa bayar. Dah, kamu saya lunaskan. Walaupun kita masih punya hutang banyak ini. Tapi ini orang-orang susah semua, nggak bisa bayar. Kita lunaskan. Nah, nanti kalau kita udah begitu, ini tahap level awal dasar udah kita jalankan, maka rahmat udah datang tuh. Rahmati qaribum minal muhsinin. Rahmatku dekat dengan orang-orang yang suka berbuat kebajikan, orang-orang ihsan. Nah, tahap berikutnya mulai usaha. Ini tadi ya semua kan satu paket ya, jangan dipilah-pilah. Jangan dikasih jarak 2 tahun kemudian baru usaha, bukan loh ya. Bukan urutan waktu 2 tahun kemudian, 3 tahun, enggak. Segera langsung, usaha. Ini usaha saya untuk melunaskan hutang saya dengan izin Allah Ta'ala. Nah, nanti Allah akan apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Janjinya Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina, dan barang siapa sungguh-sungguh menempuh jalan kami, salah satunya ini, sungguh-sungguh menempuh jalannya Allah Ta'ala dalam melunaskan hutang. Itu kan ya, salah satu contoh. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Maka kami akan tunjukkan, kami bimbing. Kalimatnya itu lanahdiyanahum dengan lam taukid, nun taukid. Kami sungguh akan bimbing dia menempuh jalan kami. Enggak suruh jalan sendiri. Allah enggak cuma kasih jalan, ini jalannya terus jalan sendiri, enggak. Jadi kalau hidayah itu selalu dengan bimbingan, guide, al-hadi. Selalu bimbing, enggak ditinggalkan. Dibimbing untuk menempuh bukan satu jalan, jalan-jalannya Allah Ta'ala. Sehingga orang yang sudah menerapkan syariatnya Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah kehilangan ide, tidak akan pernah kehabisan cara, tidak akan pernah kehabisan jalan, karena Allah bukan bimbing dia satu jalan, Allah akan bukakan miliaran jalan. Nih. Nah kalau begitu ya tenang saja. Lawang dikasih tahu sama Allah solusinya segitu banyak kok. Masa nggak tenang? Bleng. Lah yang ada kan sekarang gimana? Pusing. Mata gelap. Nggak ada solusi. Gimana ini? Mentok. Taunya cuma satu jalan. Jalannya apa? Cari duit. Lupa sama yang ngasih duit. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini tenang ini kalau kita mau kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak mau kembali sama Allah, nggak bakal tenang. Apapun yang kita andalkan akan buat kita susah. Apapun yang kita harapkan akan membuat kita menjadi galau, resah. Tapi kalau kita kembali pada Allah Ta'ala, bersandar sama Allah Ta'ala, maka selesai masalah. Contoh, ini contoh bersandar sama Allah. Kita masih ingat betul dalam hadis disebutkan, ada 3 orang berteduh di dalam sebuah gua. Ya, sebuah gua di sebuah bukit. Saat berteduh, tiba-tiba ada batu yang jatuh dari atas gunung itu, menutup persis di mulut gua. Tanpa celah. Ketiga orang di dalamnya tidak bisa keluar. Batunya besar.
Ya naluri manusia berusaha menggeser batu. 3 lelaki perkasa menggeser batu yang besar. Gotong royong bertiga itu dorong, batunya nggak gerak, orangnya yang terpental. Tuh, orangnya yang gerak, batunya enggak. Kenapa seperti itu? Karena batunya terlampau besar. Apa yang dilakukan? Apakah bersandar pada kekuatannya? Apakah bersandar pada tenaganya? Itu yang menyelesaikan masalah? Apa kemudian berharap ada orang nanti yang bawa traktor buka menyingkirin batunya, itu menyelesaikan masalah? Enggak. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW saat itu adalah langsung kembali kepada Allah Ta'ala. Udah jangan mikir manusia lagi, udah kayak gitu kok mikir manusia. Ya siapa tahu ya nanti ada manusia di luar nolong saya, siapa tahu ada, siapa tahu ada, siapa tahu ada. Ya yang pasti ada kan Allah, kalau yang lain kan nggak ada. Lah ngapain mikirin yang nggak ada, yang ada nggak dipikirin? Kan bodohnya kita luar biasa. Nah, kan Allah ada, selalu ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Maka saat itulah yang satu mulai ngomong. Ini hadisnya kan panjang tuh ya. Saya ambil poin singkatnya saja. Ya Allah, saya pernah ya mencintai seorang wanita. Cinta luar biasa. Dia saya ajak zina. Selalu menolak. Suatu ketika akhirnya dia butuh duit, dia mau. Nah, ketika dia sudah mau saya ajak zina, uang udah saya serahkan karena dia butuh duit tadi untuk kepentingan keluarganya yang mendesak. Tapi dia ini orang yang baik, terus dia bilang sama saya gitu, takutlah sama Allah. Akhirnya saya tinggalkan dia, uangnya nggak saya ambil, dia saya tinggalkan karena saya takut sama kamu ya Allah. Kalau ini ikhlas karena kamu ya Allah, tolong ya beri kami jalan keluar dari masalah ini. Yang terjadi apa? Batu yang gede bergeser tanpa ada yang geser. Cuman belum cukup. Karena Allah ingin mengajarkan kepada yang lain. Ini kan masalah berjamaah. Masa yang dikasih solusi cuma satu orang, yang lain enggak. Maka yang lain disuruh juga, ayo kalian gimana? Yang satu, saya ini sama ibu saya, ya cerita yang cukup populer nih hadis ini. Yang satu saya sama karyawan saya. Akhirnya berkat tiga-tiga ini minta tolong sama Allah dengan ya tawassul pada amalan yang dipersembahkan untuk Allah Ta'ala. Hasilnya apa? Tergeser batu itu, selesai. Jadi sebetulnya mudah ya nyelesain masalah itu. Ngerayu Allah. Ya, suruh ngerayu Allah aja kok nggak bisa ngerayu suaminya, Masya Allah. Sampai nangis-nangis. Ya nangis, ngerayu suaminya. Nggak dikasih. Tolong yang beliin handphone yang. Udah nangis nggak dikasih. Sakit itu. Ngerayu istrinya. Ayo yang pindah rumah gitu ya. Di rumah orang tua saya, ikut orang tua saya. Suaminya yang ngerayu istrinya. Sampai nangis. Istrinya tambah marah-marah. Pinter ngerayunya. Gagal juga. Ya sakit hati. Nah ini kalau kita merayu Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah, merayu Allah itu mudah. Allah itu dirayu dengan oleh hambanya itu senang gitu. Karena Allah maha mencintai. Ya Allah maha mencintai. Jika kalau ada yang merayu Allah, Allah senang. Ya tinggal kita bermanja-manja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, wah cari duit susah ya Allah. Ini kata orang-orang cari duit susah ya Allah. Tapi kalau carinya dari kamu nggak pernah susah kan ya Allah. Ya, please ya Allah, ini saya lagi mau jualan barang nih ya Allah. Cuman hasilnya nggak banyak ya Allah. Saya mau jualan kamera, hasilnya paling 8 juta ya Allah. Cuman saya minta rezekinya 1 miliar ya Allah. Malaikat ketahuan, ini manusia yang pinter ini. Yang lain ngomong sama dia, ini orang ngelamun. Jual barang 8 juta kok minta rezeki 1 miliar. Ini orang ngelamun ini. Ini kata manusia yang ngelamun. Malaikat bilang ini orang pinter ini. Karena dia mintanya sama Allah, bukan sama kamera yang mau dia jual. Dia mintanya sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah. Tiba-tiba kameranya nggak laku, duitnya datang banyak. Dus. Ya, tiba-tiba. Nah, dari mana itu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah. Jadi jangan terbiasa sama teori-teori yang diajarkan sama yang mengajarkan itu loh. Tapi terbiasalah dengan bukan teori, tetapi hukum pasti dari yang maha menciptakan kita semua, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum pasti dari utusannya Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu baginda Muhammad. Yang lainnya itu teori. Kalau Rasulullah SAW adalah hukum pasti. Kalau Allah hukum pasti.
teori banyak salahnya, perlu diuji. Tapi kalau hukum pasti, nggak mungkin salah. Karena itu wahyu ilahi dan sabda Nabi Muhammad SAW. Enak kan? Allah bilang nih sama kita semua. Ya, tapi yang diajak bicara yang iman loh ya. Kalau nggak percaya ya terserah, bukan mukmin. Oh, kita ini mukmin semua kan? Nah, mukmin diajak bicara sama Allah. Kalau nggak iman ya ngapain saya ajak bicara? Ini yang diajak bicara yang beriman. Wa may yattaqillaha, kalau udah bicara iman jangan pakai akal. Ini akal nih suka membuat orang yang beriman jadi rusak imannya. Iman itu yang membedakan antara mukmin sama orang yang nggak mukmin. Yang nggak mukmin pakai akal saja. Tapi kalau yang mukmin nggak butuh akal dia. Aku percaya sama Allah kok. Nah gimana? Ya urusannya Allah. Aku percaya sama Allah, selesai. Itu mukmin. Walaupun orang yang beriman akalnya dipakai untuk menambah keimanannya. Ya, untuk memperkuat keimanannya. Untuk menyampaikan kepada orang lain agar bisa menjadi beriman pula. Tetapi ketika dia beriman, dia nggak butuh akal gitu. Dia cukup membutuhkan hatinya yang meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Wa may yattaqillaha. Allah yang bilang nih. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Takwa itu gampang kok. Saya bilang takwa itu susah. Walaupun kita kan takwanya masih ya begini begitu. Tapi takwa itu gampang. Simple. Yang diperintah jalankan. Yang dilarang tinggalkan. Selesai toh. Kayak gini loh. Kayak gini. Wah, zaman sekarang ini mau ke mall aja susah nih. Mesti punya aplikasi Peduli Lindungi. Mesti harus sudah divaksin. Mau ke mall aja susah. Nggak susah toh ya? Ya jalankan saja peraturannya. Kalau kamu sudah vaksin, punya aplikasi Peduli Lindungi, kamu ke mall, mudah, nggak susah. Kan gitu. Nah, begitu pula dalam kehidupan kita dengan Allah Ta'ala. Simple. Kamu laksanakan perintah Allah, kamu jauhi larangan Allah, Allah laksanakan janjinya kepadamu. Wa may yattaqillaha, apa yang didapatkan? Yaj'al lahu makhraja. Hal yang paling ruwet dalam hidup manusia itu kalau jalan buntu. Betul ya? Jalan buntu. Ngelamar anaknya orang, ditolak, jalan buntu. Pusing dia. Ngelamar kerjaan di kantor, jalan buntu, pusing dia. Ya, mau bayar hutang nggak ada duit, jalan buntu, pusing dia. Maka janjinya Allah Ta'ala buat yang percaya sama Allah, yang mau ikuti aturannya Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha, siapa takwa sama Allah, apa yang Allah janjikan nomor satu? Yaj'al lahu makhraja. Don't worry. Jangan khawatir. Ojo wedi. Jangan takut kamu. Ya, jangan takut. Kenapa? Yaj'al lahu makhraja. Dia Allah akan selalu. Oh, ini harus digaris bawah ini. Dia Allah akan selalu. Yaj'al lahu. Memberikan kepada dia yang bertakwa pada Allah Ta'ala makhraja. Jalan keluar. Batu nutupin segede apapun, orangnya bertakwa, Allah kasih jalan keluar. Kehidupan dunia sengeri apapun, orangnya bertakwa, Allah kasih jalan keluar. Makanya buat orang yang bertakwa, tenang. Yang lain heboh, ini gimana, ini bagaimana. Tenang dia. Nanti saya akan diberi solusi sama Allah. Nanti saya akan diberi solusi sama Allah. Yang lain nanya, lah solusinya bagaimana? Solusinya apa? Ya kan nanti Allah yang kasih. Ngapain saya pikir sekarang? Yang ngasih Allah kok saya yang mikir? Tuh, seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa sama Bani Israel ketemu lautan yang luas. Umatnya bingung waktu itu. Gimana depan lautan, belakang Fir'aun ngejar. Nabi Musa santai. Ya. Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Kalla. Sungguh nggak mungkin kita celaka. Inna ma'ya rabbi, Allah bersamaku. Sayahdin. Nanti dia Allah akan beri saya petunjuk. Nanti dia Allah akan beri saya petunjuk. Hasilnya apa? Dikasih sama Allah solusi. Jalan keluar. Jalan keluarnya bagaimana prosesnya? Simple. Nggak ribet. Nggak cari pasukan. Nggak cari relawan. Nggak cari tambahan manusia untuk bantu perjuangan. Nggak cari A sampai Z. Ya, memakai yang sudah ada di tangan. Yang ada di tangan Nabi Musa AS. Nggak jauh-jauh loh. Ya udah tongkatmu pukulkan ke laut. Solusi yang nggak masuk akal manusia. Dek. Laut terbelah. Nabi Musa dan pengikutnya selamat. Fir'aun tenggelam dan binasa. Diabadikan sampai akhir zaman dan sepanjang masa.
Selesai masalah. Yaj'allahu makhraja. Selalu diberi solusi oleh Allah Ta'ala. Selalu diberi jalan keluar oleh Allah Ta'ala. Gak cukup itu. Plus, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan selalu beri dia rezeki yang gak pernah bisa diperhitungkan oleh dia ataupun yang lain. La yahtasib. Jadi orang yang dekat sama orang bertakwa ini kalau kalkulasi rezekinya pasti pusing. Udah lah, gak mungkin ketemu. Mau pakai jurus model apapun. Kok bisa ya? Kok bisa? Nanti kok bisa gitu. Karena Allah suka ngasih surprise sama hambanya yang bertakwa. Surprise. Surprise. Gitu. Allah ngasih kejutan. Nih. Sampai kita bingung nih. Bertubi-tubi dikasih rezeki sama Allah Ta'ala. Min haitsu la yahtasib. Dari arah yang gak pernah bisa dia perkirakan. Dia sehebat apapun punya ilmu, apa tuh Mas Eto, kalau untuk memprediksi namanya apa itu? Kita kalau misalnya punya data, apa itu nah istilahnya itu? Seperti Google tuh punya, kalau Google bisa bagus itu karena punya, bukan AI Mas Eto. Namanya, ilmunya kalau di matematika itu. Saya sudah nggak sekolah soalnya. Apa nih Mas Eto? Atau ini siapa pemirsa yang tahu nih? Ya, coba ditulis di chat. Apa namanya itu? Statistik. Ya, ketemu. Nanya sama kalian gak dijawab, udah nanya sama langit. Statistik. Gitu. Ilmu statistik. Ya, walaupun dia punya data yang lengkap, ya kehidupan Pak Yai ini dari umur sekian sampai sekian didata semua koleganya sampai terus dia perkiraan saya hari ini Pak Yai, Habib, Ustadz, ya fulan atau fulanah akan dapat rezeki dari arah sini. Allah akan kasih arah yang lain. Yang ngasih aku bukan statistikmu. Aku udah bilang, yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Udah la yahtasib, udah jangan kamu hitung. Jangan kamu pikir, jangan kamu cari-cari, nggak bisa. La yahtasib. Allah udah bilang, nggak pernah bisa diduga rezekinya orang yang bertakwa. Nggak bisa, itu Allah menunjukkan kemampuannya memberi rezeki. Allah menunjukkan kuasaannya dalam beri rezeki. Allah menunjukkan otoritasnya kepada manusia. Kamu nggak bisa, hanya aku yang bisa. Asyik itu. Min haitsu la yahtasib. Jadi tenang, orang bertakwa itu nggak pernah mikirin rezekinya hari ini atau besok. Tugasnya apa? Jalankan perintah, tinggalkan larangan. Perintahnya suami cari nafkah. Ya, cara cari nafkah keluar ke pasar misalnya. Ya keluar ke pasar. Perintahnya ketika keluar ke pasar bagaimana? Berdoa. Perintahnya ketika di pasar bagaimana? Baca doa, jaga pandangan, jaga pendengaran. Cari rezeki ke pasar, ngerumpi, gunjing, ghibah, namimah. Masya Allah. Teriak-teriak, saya tiap hari udah ke pasar, saya udah kerja. Kamu kerja nggak pakai caranya Allah? Bagaimana kamu dapat rezeki yang surprise? Makanya rezeki kamu ya hitung-hitungan tadi. Pusing kepalanya. Ya, pusing kepalanya. Ikhwani rahimakumullah. Ini yang perlu dipahami, bahwasanya kalau orang udah percaya sama Allah Ta'ala, tenang hatinya. Dia nggak akan pilih cara-cara yang lain. Mau pakar A sampai Z yang nggak ngurus, yang dia urus caranya Allah, cara Rasulullah SAW. Nah, nanti termasuk caranya Rasulullah, itu caranya ulama. Ya bagaimana pendapat para ulama, bagaimana petunjuk para ulama, hidupnya hanya begitu. Hidup ini singkat kok, mohon maaf loh ya. 60-70 tahun itu rata-rata umur kita. Hidup sampai 60-70 tahun kok cuman dibuat mikir cari duit, itu kan bodohnya kita luar biasa. Duit itu nggak usah dicari ya, pasti datang kok. Tapi ya usaha. Nah usaha itu doa, ya. Usaha itu pergi ke pasar, kan gitu. Tapi jangan mikir cari duit, jangan. Habis energi. Ya, sayang. Mikir cari solusi. Nah ini juga kebodohan kita. Solusi kok dipikir. Solusi itu diberi. Yang beri siapa? Ya ja'allahu makhraja, yang beri Allah, yang ngasih masalah Allah, yang beri solusi Allah. Selesai. Loh, cara mintanya sama Allah bagaimana? Cara mintanya takwa, gampang. Jalankan perintah, jauhi larangan. Selesai. Jadi sekarang sukanya yang aneh-aneh, suka hidup ruwet, mumet, pusing, ya, pakai cara-cara yang nggak benar, cara yang nggak beres.
Cara yang benar, yang beres nggak dijalankan, yang nggak beres dijalankan, yang beres nggak dijalankan. Ini menyebabkan kita hidup dalam ketidaktenangan. Maka untuk menjadi manusia yang tenang, kita harus betul-betul Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nah, insya Allah 30 menit saya berbicara ini barokah, ya, manfaat. Kendati seperti yang tadi saya sampaikan, singkat, ya, mudah-mudahan manfaat. Dan sampai nanti jannah manfaatnya nggak berhenti. Terus, ya, terus nyambung manfaatnya, karena kita bersama-sama belajar untuk menjadi manusia yang ingat kembali bahwasannya untuk menjadi tenang mudah kembali pada Allah, maka kita akan menjadi tenang setenang-tenangnya. Jazakumullah khairan Ustaz Fakhrul Razi atas waktunya, atas kesempatannya. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu yang akan datang, dan semoga Ustaz Fakhrul Razi beserta sekolahannya, ya, beserta guru-guru yang di sana, wali murid, semua yang bekerja di sana, diberi oleh Allah Ta'ala kemudahan dalam segala hal yang diridhoi Allah Ta'ala, dijauhkan dari segala kesulitan, dari segala petaka, musibah, diberi kesehatan lahiriah dan batiniah, dijadikan anak didiknya bisa menjadi orang-orang yang semakin bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan diberi rezeki zahiran wa batinan, berlimpah ruah, datang dari segala arah tanpa susah payah, dan insya Allah kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai orang-orang saling mencintai di jalan Allah, orang-orang saling menyayangi di jalan Allah, saling mengunjungi di jalan Allah, dan kelak kita dipertemukan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga setelah usia panjang dalam semua kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kebaikan, kekayaan, kemudahan, kesenangan, kita diberi akhir usia husnil khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Walafu minkum, saya undur diri, Ustaz Fakhrul Razi dan kawan-kawan. Insyaallah kita bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.